Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Tribun Jogja Mata Lokal Memilih. Dan sekarang saya sudah kedatangan tamu istimewa kita, Pak Nuryadi. Siap. Terus pundi Pak kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Ya, Pak Nuryadi ini politikus yang sudah sangat senior dan sekarang adalah ketua Dewan Pimpinan Daerah ya. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. DPD lah gitu ya. Dewan Pimpinan Daerah. Dewan PDI Perjuangan. Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta dan diberi tugas saat ini sebagai Ketua DPRD DIY. Siap. Nah, Pak Nuryadi, wah Siap. ini kalau bertemu dengan pemenang pemilu ini mesti obrolannya akan lebih asik seru itu. Ya, kita akan ngobrolin tentang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 dan satu di antara yang saya sudah dengar, saya sudah ketahui dari pemberitaan maupun pertemuan dengan para elit pemimpin di DPP PDIP itu kan pengen mentargetkan hat-trick di pemilu 2024 nanti, hat-trick di Pileg maupun hat-trick di Pilpres. Pak Nuryadi bisa menjelaskan kepada kita semua ini apa sih maksudnya, ini apa ini? Siap. Oke, Mas Krisna. Oke. Jadi sebelum itu saya agak ke belakang dulu Mas ya. Oke. Jadi kalau bicara PDI Perjuangan itu pasti berangkatnya dari PDI dulu Pak. 3 partai kita Pak. Partai Demokrasi Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia yang pada waktu itu saya sudah berkecimpung di situ. Dan partai saya adalah partai pasti urutan ketiga. Ya, Paling kalah gitu. Sehingga kesimpulannya kami itu biasa di luar. 99 kita menang, setelah itu di luar lagi kita posisinya. Ya. Di luar bukan dalam arti kita menyalahkan pemerintah. Tapi bagaimana daya kritik kita tambahkan, tapi kita juga mencoba untuk bersiap-siap. Manakala kita memimpin. Alhamdulillah. Kali ini kita sudah menang yang kedua kalinya. Sehingga hat-trick itu adalah kita ingin yang ketiga. Sehingga 3 kalinya itu besok pasti kita untuk siap bertempur di kontestasi politik, baik legislatif maupun presiden, ya dengan mati-matian. Sehingga bagaimana kita meraih suara untuk membentuk 1 kursi dan lebih dan seterusnya itu sudah kita siapkan di daerah. Apalagi pada tanggal 21 April kemarin Ketua Umum saya sudah mendeklarasikan bahwa Saudara Ganjar calon presiden. Alhamdulillah. Ada kedekatan kebetulan. Oke. Saya harus menyampaikan apa ya? Ya saudara lah, karena itu adik kelas saya. Kira-kira di SMA Bosa sini. Iya. Alumni Bosa ya. Bosa. Saya 77, Ganjar 86 atau 87. Iya. Sehingga untuk Jogja, kalangan Jogja, Saudara Ganjar itu sudah familiar. Iya. SMA di Jogja, perguruan tinggi Jogja kita kira-kira. Sehingga memudahkan kami untuk mensosialisasikan nama Ganjar itu pada masyarakat. Kira gitulah. Iya. Ya, kalau DIY rasanya sih udah pasti menang lah ya. Begitu, Pak. Kita berjuang. Kita berjuang ya. Semangatan kita adalah bahwa bagaimanapun ini pernah menjadi ibu kota negara. Ya. Oke. Pada waktu kita merdeka dengan diprogramkan oleh Soekarno Hatta itu kan. Dan kita mencoba ideologi Soekarno, kita teruskan perjuangan itu. Sehingga kemarin sudah Bumega mencoba, Jokowi 2 kali, besok kita punya presiden. Dan kita juga menyiapkan parlemen yang ada di pusat sampai daerah itu siap untuk mendukung kebijakan-kebijakan negara nanti. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, Pak. Hat-trick ini aslinya ini realistis enggak sih? Maksudnya target realistis enggak? Harus realistis dong. Berpolitik itu tidak ada yang tidak bisa terjadi. Ya kan? Oke. Pernah punya pengalaman nih. Yang berkuasa sekian plus juga bisa tumbang gitu kan. Ya, mungkin saja hanya bagaimana memanage sebuah pertempuran ini. Realitasnya adalah jika itu PDI Perjuangan, kami sudah menyiapkan kepengurusan kami sampai tingkat bawah. Clear. Oke. Sehingga nggak ada cerita kami untuk tidak mengambil tambahan kursi, nggak ada cerita untuk DIY. Itulah kira-kira lah. Oke. Memang survei mengatakan ya, survei banyak lembaga sih itu selalu menempatkan PDI Perjuangan di posisi pertama ya.
persentase pemilihnya mesti di atas 20 atau mungkin pahit-pahitnya itu ya 8, tapi tetap nomor 1. Nah ini apa kemudian yang ingin coba untuk istilahnya itu diglorifikasi dari perjalanan 2 periode ini Pak? Mungkin apa capaian-capaian dari para kader, capaian-capaian yang ada di legislatif maupun di pemerintahan? Mungkin bisa Jadi seperti pendiri bangsa ini bahwa kita mengambil kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyat. Walaupun belum maksimal pasti. Tapi paling tidak kita memberikan kontribusi keinginan untuk bagaimana bernegara ini di pusat maupun di daerah ini masyarakat bisa lebih maju. Sehingga pemenangan itu tidak tujuan satu-satunya. Tapi jika kita tidak senang, tidak mungkin kita bisa menggelorakan semangat kebersamaan ini, semangat Pancasila ini. Sehingga kita bahwa menang juga harus apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang ada kita pertahankan dan kita teruskan, yang terpenting itu. Tidak mungkin kita mencoba untuk menang berikutnya kembali dari nol, nggak mungkin. Iya. Ini yang harus kita sampaikan. Pompa bensin ya Pak. Dimulai dari nol ya Pak. Gitu. Itu kira-kira ya. Iyalah, itulah kira-kira Mas. Oke, lalu strategi dan langkah-langkah apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh PDI Perjuangan? Jadi Mas, saat ini semua ketua DPRD ada dari PDI Perjuangan. Artinya apa? Di dalam undang-undang pemilu ditegaskan partai manapun yang memenangkan kursi itu, pemilu itu berhak untuk menempatkan kadernya. Sehingga kami 4 kabupaten 1 kota dan provinsi semuanya ketua dewannya itu adalah dari PDI. Artinya apa? Bahwa periode kemarin PDI menang semua. Ya sehingga tidak terlalu sulit kalau kami tidak berkata sombong ya Mas untuk mempertahankan itu. Iya. Kami sudah punya pengalaman ini. Kami di luar pernah, di dalam udah. Sehingga apa yang diberikan oleh masyarakat kepercayaan pada kita ini akan kita jaga betul. Kan bagaimana ini rakyat nih yang bisa menilai. Sehingga selama ini kita diberikan mandat oleh rakyat ini ya kita jalankan dengan semestinya, sebaik-baiknya. Perkara masih ada yang belum semua, ya mohon maaf. Barangkali kita minta waktu untuk bagaimana nanti bisa sama-sama untuk lebih baik, itu kira-kira lah. Oke. Nah yang tadi nih Pak, kekurangan karena bagaimanapun kita tetap harus melihat ke belakang ya 2 periode berkuasa. Ini kekurangan ini mungkin bisa dikasih contoh Pak, maksudnya di sektor apa sih? Maksudnya di DIY sini, ini apa sih yang paling krusial yang rasa-rasanya itu PDI belum bisa 100% mewujudkan itu ya? Yang satu menjadi ketimpangan kita, mohon maaf. Kalau untuk DIY, kami itu di legislatif itu selalu moncer. Tapi pada waktu pemilihan kepala daerah kami itu agak terseok-seok tanda petik. Ya, okay. Ini menjadi hal yang tidak bisa sempurna kita berjalan. Ya, kalau bicara tentang istimewaan tidak mungkin kita bicara tentang gubernur. Kalau sudah kita berikan ya penuh pada keraton untuk menentukan itu. Tapi untuk yang kabupaten kan harus begitu. Betul. Ternyata kita baru bisa mendapatkan di Sleman dan di Bantul. Ya, ini satu keberhasilan sehingga pasti ada celahnya. Gitu, pasti ada celahnya. Yeah. Paling tidak yang kita rasakan adalah di ini istimewa. Istimewa itu konsekuensinya adalah kita melakukan beberapa anggaran termasuk salah satunya anggaran dana is. Ada, yang di daerah enggak ada. Tetapi kenapa? Dana is sudah dapat, yang lain juga dapat. Kita masih miskin ekstrim ada. Kita masih ada stunting. Misalnya begitu Pak. Ya, masih ada anak yang mungkin sekolah juga repot untuk pembiayaan. Ini kan perlu harus kita anukan, kita dorong supaya bagaimana kita istimewa segala-galanya gitu kan. Itulah. Sehingga ini harus keberanian dewan tingkat 1 maupun eksekutif, gubernur dalam bersama-sama untuk duduk untuk menceritakan bagaimana. Pasti tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Tapi pasti ada progresnya. Ya. Sehingga kita sepakat kemarin dengan kesadaran bagaimana miskin ekstrim segera kita tuntaskan. Sudah kita mencoba untuk cara-cara yang akan kita lakukan nanti. Ya karena tingkat atau persentase kemiskinan di DIY ini cukup tinggi ya. Hitungannya mah lebih tinggi dari angka rata-rata nasional kalau tidak salah. Soal Gini rasio juga ini cukup tinggi juga. Sementara anggaran kita dapat tambahan dana di situ kan. Iya. Nah, ini yang harus kita Pak. Kita harus fair aja lah. Nah, apa kira-kira yang nanti akan dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan yang ada di legislatif maupun di pemerintahan? Mas Krisna, apa nama yang
baik itu di legislatif maupun di eksekutif kita sudah selalu mendapatkan guidance dari Jakarta bahwa apa yang harus kita lakukan. Ya. Untuk itu pasti kita sudah bersama-sama untuk bagaimana posisi eksekutif maupun legislatif itu harus sama. Artinya yang terpenting adalah jika itu legislatif kita harus bisa mengencangkan ikat pinggang yang tidak perlu harus dianggarkan, tidak perlu. Ya, itu pernah terjadi pada waktu kita kena Covid, Mas. Pada waktu penggeseran anggaran itu kami tidak terlibat dimanapun. Karena apa? Jika itu kami dilibatkan, prosesnya masih menjadi panjang. Lebih lama ya. Sehingga kami serahkan betul. Karena teman-teman yang dewan yang ada di provinsi semua memahami betul. Apalagi di pusat juga begitu. Sehingga bahwa proses ini segera dilakukan untuk bagaimana supaya masyarakat kita tidak terlalu tercekam. Banyak korban itu kan kita lepaskan. Padahal itu hak yang di undang-undang pada waktu kita budgeting. Tapi kita nggak apa-apa. Apa? Artinya kita ruang-ruang yang mestinya menjadi mutlak milik kita pun juga kita berikan. Maka untuk kedepannya pastikan juga sama-sama bagaimana baiknya untuk masyarakat. Sehingga tidak ada berpikiran kami sebagai rakyat ini untuk berpikir rakyatnya tidak lebih bersejahtera. Harus rakyat harus lebih sejahtera. Ya, itu harus. Perkara prosesnya menjadi panjang atau mungkin lebih pendek ya kita atur nanti, Pak. Yang terpenting itu kira-kira. Karena ini apalagi kita sebagai pemenang pemilu DIY, Pak. Iya. Jika tanggung jawab terlalu besar kita. Ngomong tentang Harapan rakyat juga besar, Pak. pasti. Ngomong tentang bagaimana dana yang konsekuen logis daripada undang keistimewaan. Kami di depan pada waktu itu. Sehingga menjadi logis. Manakala masyarakat bertumpu, berkeinginan kepada PD Perjuangan untuk menyampaikan aspirasinya itu wajar itu. Dan itu kami tampung pasti. Oke. Nah ini kembali lagi ke soal tadi sudah disinggung Pak Nur ya. Pemilu 2024 juga nanti akan diselenggarakan pilkada serentak. Artinya kalau kemarin-kemarin ini cuma dapat 1-2 daerah itu pun di posisi yang bukan nomor 1 gitu ya. Ini problemnya sebetulnya apa di wilayah ini? Apakah kadernya kurang atau kader yang kira-kira signifikan, populis dan elektabilitasnya tinggi nggak ada atau bagaimana Pak? Ini semacam review atau evaluasi lah. Oke Mas Krisna. Jadi begini. Untuk kita memahami apa yang sudah terjadi, pasti kita tidak buka di sini, tapi bagaimana perbaikan ke depan. Jadi adalah kita sedang berpikir bagaimana legislatif. Siapapun yang nanti kita siapkan nanti akan bertanggung jawab untuk proses pilkada nantinya. Kan Februari kita legislatif, November baru pilkada. Jika siapapun yang nanti kita siapkan untuk memperoleh kursi, siapapun yang menempati kursi itu harus bertanggung jawab untuk pemenangan itu. Ini yang kemarin belum ditegaskan, kira-kira lah. Sehingga setelah menang, seolah itu menjadi kemenangan sendiri, bukan kemenangan partai. Ini yang keliru. Sementara peserta pemilu adalah partai politik, ya kan? Ini kita tegaskan sekarang. Sehingga kader-kader yang kita siapkan ini untuk maju ini, yang sudah kita calonkan ini betul-betul sudah kita siapkan untuk memahami bahwa kita itu hanya petugas politik. Yang pasti tanggung jawab kita tidak sekedar menjadi legislatif. Tapi apapun yang menjadi keinginan, target-target politik PD Perjuangan harus kita gotong royongkan. Supaya kita bisa lebih mudah, lebih ringan untuk menuju apa yang kita inginkan. Kira-kira gitu. Jadi kira-kira 2024 bisa sapu bersih tak ini? Oh kami begitu Pak. Iya. Jadi kan paling nggak kita sudah punya 2 ini. Ya. Sleman dan ya. Pernah punya di Kulon Progo, ya toh. Kami yang kalah pernah punya di kita ini, pernah punya di Gunung Kidul. Yang belum pernah di kota. Ya kan? Ini sudah menjadi diskusi panjang kita. Padahal di kota menang juga Pak? Menang juga, iya, menang juga. Tapi yang jelas bahwa kita sudah punya strategi. Tetapi kali ini, mohon maaf, kita sedang konsentrasi untuk pileg. Setelah pileg nanti kita diskusi pastilah. Sehingga kita tidak tidak terpecah gitu ya. Terpecah konsentrasi kita. Kita lihat nanti. Kalau calegnya seperti apa kan kita bisa melihat nanti. Oke, Pak Ganjar Pranowo. Ya, ini kita ngomongin soal Pak Ganjar pada akhirnya karena Ganjar itu capres saya Pak. Iya. Iya. Pak Ganjar lama di Jogja dan saya kira ini pasti akan memberi efek
elektoral yang signifikan ya buat PDP. Nanti kira-kira bagaimana menurut Pak Nur ini menjual Pak Ganjar di Jogja ini lebih mudah atau bagaimana? Apa mungkin bisa diilustrasikan dengan Pak Jokowi kira-kira gimana perbandingannya nanti? Jika itu Pak Jokowi Eh, itu maaf ini satu sisi saja ya Mas. ya, ya. Belum pernah tinggal lama di Jogja, itu kami SDI itu mendapatkan 69 sekian persen. Kira itulah. Sehingga kalau besok kita tidak dapat 70% kan kebangetan kira-kira gitu kan. Iya, iya. Saya tadi sampaikan di Iya, awal. iya, iya. Saudara Ganjar itu SMA-nya di Bosa, kuliahnya di UGM. Iya. Ya. Dan dia berkomunikasi berbaur dengan teman-teman Jogja sangat intens gitu kan. Iya. Sehingga yang Pak Jokowi di Solo sana katakan menolak ya. Iya. Kalau bicara tentang tempat tinggalnya, pernah di mana gitu kan. Itu kita dapat 69%. Oke. Mosok besok kita tidak naik gitu kan. Ya, Jika itu mau menjadi 70, kita hanya menambah 0 sekian persen kok. Itulah kira-kira. Ya, ya. Jadi sangat optimis dan buat para caleg-caleg ini karena memang prosesnya masih bacaleg ya Pak, belum Masih ada DCT kan ya. DCS juga belum, DCS juga belum. Oh DCS ya, Belum, DCS belum ya. ya. Nah ini bagaimana instruksi nanti dari organisasi dari partai terhadap para caleg-caleg nanti ketika bertarung di pileg dan sekaligus juga bisa memanfaatkan efek elektoral dari figur Pak Ganjar ini. Jadi sebetulnya jika itu dianggap amunisi, saudara Ganjar itu tambahan amunisi kita, ya kan? Ya, ya. Tapi untuk pemenang itu kami punya strategi, tapi nggak mungkin strategi kita sampaikan di sini, Mas. Iya, iya. Ya kan? Tapi jelas bahwa figur Ganjar ini, apa yang disampaikan dideklarasikan Bu Mega itu pertama kali yang saya sampaikan adalah terima kasih pada ketua umum saya. Artinya bahwa real saudara Ganjar didukung. Alhamdulillah. Oke. Ya, mendapatkan respon terbaik. Bukan pada waktu itu pertimbangan masih panjang Bu Mega. Kenapa harus Ganjar? Pasti panjang lah, tapi tidak saya sampaikan. Dan itu clear itu dah. Dan dalam konteks ini kenegaraan ketua umum sama saya terlihat Pak. Pada waktu 2014 PD bisa ngusung Bu Mega sendiri loh. Iya, iya. Tapi di depan pada Jokowi. Ya kan? Iya, iya, iya. Kali ini Bu Mega juga bisa mengusung Mbak Puan, Bu Puan kan? Tapi juga enggak. Artinya apa? Oke. Bu Mega tidak sekedar politisi, sudah lebih daripada itu, gitu kan. Ya, hitungannya lah. Itulah. Kalau mau praktis ya udah Mbak Puan aja gitu Itu ya, artinya ya. Artinya dua momentum ini tidak diambil Bu Mega. Jika hanya berpikir sebagai politisi pasti diambil. Iya. Ya kan? Tapi enggak diberikan pada Ganjar. Artinya apa? Bahwa Ganjar adalah putra terbaiknya PD saat ini untuk disiapkan. Itulah kira-kira. Iya, oke. Nah, ini tentu momentumnya juga kena juga bulan ini ya, Juni ya. Juni ini bulan Bung Karno. Ya, tanggal 6 hari lahir ya. Lahir ya. Nah, Pak Nur bisa menjelaskan nih kenapa dalam beberapa waktu terakhir itu kemudian PDI Perjuangan memanfaatkan momentum Juni ini lebih dari sebelum-sebelumnya. Saya kira dulu-dulu tidak pernah ada kayak begini nih, bulan Bung Karno dan sebagainya. Nah, ini bisa dijelaskan ini. Kenapa dulu tidak? Kami belum bisa posisikan sebagai pembuat kebijakan, kira gitu, memberi kontribusi kebijakan. Nah ini kan sudah Pak. Jadi teman-teman kami yang di DPRD tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat kan juga dominan. Pemerintahan dari kami wajar. Jika proses sejarah itu kita cermati lagi dan kita mencoba bahwa siapapun tahu di Indonesia, di luar negeri pun tahu. Ya, ya. Kalau Soekarno itu lahir di bulan Juli juga meninggal di bulan Juni kan. Sehingga menjadi wajar. Bahkan kali ini kami banyak teman untuk itu, tidak sekedar PD Perjuangan sendiri. Tapi banyak elemen, banyak kelompok yang mencoba untuk bersama-sama. Maka itu ditandai untuk puncaknya tanggal 24 besok Mas. Di Gelora Bung Karno Jakarta. Gelora Bung Karno ya. Ya. Merah ini nanti. Merah total. Merah total. Merah total. Metal ya. Sehingga kami sudah mengirimkan tanggal 19 kemarin satgas kami sejumlah 384 Satgas full ya. Full sudah dilatih di sana. Dan tanggal 23 sore besok kami mengirimkan 4.000 peserta, 80 bis yang terdiri dari unsurnya pengurus DPD, pengurus DPC cabang ini, pengurus kecamatan PAC, pengurus ranting, caleg dan komandan-komandan yang kita siapkan untuk itu.
4.000 ya. 4.000, 80 bis. 80 bis. Itu dari Jogja aja kan Jogja itu? saja. Waduh. Ya. Ini benar-benar metal bener ya. Kita juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman kita, warga kita yang di Jakarta. Oh. Kita komunikasi, oke, ya. mudah-mudahan bisa nambah. Nambah Jadi ya. kita tidak sekedar 4.000 dari sini, tapi yang ada di Jakarta juga bergabung dengan kita, dan pasti lebih daripada 4.000 pasti. Iya. Oke, luar biasa ya. Oke, Juni 1 Juni hari lahir Pancasila, 6 Juni hari lahirnya Bung Karno. Nah, spirit apa yang ingin diambil oleh PDI Perjuangan terkait dengan momentum ini? Barangkali dari Bu Mega ada arahan khusus begitu? Sebetulnya tidak sekedar Bu Mega mestinya. Ya. Kalau kita memahami sejarah, jelas kita merdeka 17 Agustus 45 itu yang merupakan Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kita tidak diberi, tapi kita mencoba untuk pada situasi kita terjajah itu. Sehingga ini clear, sehingga semangat kita pada waktu Indonesia merdeka dan Pancasila menjadi yang kita sepakati bersama dasar negara. Artinya itu sudah kita harus isi sekarang. Ya. Jika diskusi tentang bagaimana itu sudah pada waktu itu sudah terjadi, sehingga kita tinggal mengisi saja. PDI Perjuangan bertanggung jawab untuk mengisi itu. Sehingga momentum bulan Bung Karno kita gunakan untuk mengingatkan sejarah kita begitu ceritanya. Dan nggak boleh sejarah dibalik-balik gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya sih nggak hanya oleh PDIP ya, mestinya ini makna pemaknaan bulan Bung Karno itu ya bangsa Indonesia mestinya ya. Artinya kan gini Mas, kita ini kan sudah diberikan kita merdeka gitu kan. Dengan susah payah pada waktu itu, diberikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu kan kita kan. Ya karena tinggal bagaimana itu kita supaya tidak kemana-mana. Apakah sudah bisa diimplementasikan? Ya pasti belum semuanya. Tapi kan tidak boleh dong. Kita terus nggak suka dengan mengganti ideologi, kan nggak boleh dong. Ini kami yang di depan ini. Ya, oke, setuju. Nah, artinya ini langsung Pak kait ini. Jadi tantangan terbesar bangsa Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia ini kan nyata dalam beberapa tahun terakhir, terutama soal dasar negara, soal nasionalisme dan lain sebagainya. Apa yang bisa dikatakan Pak Nur tentang problem-problem ini? Ada orang yang kemudian menggelorakan soal politik identitas, kebencian dan lain sebagainya. Ya. Jadi Mas, ya ini mereka mencoba mengumbar pemikirannya sendiri secara liar. Tapi justru kenapa sih, sebenarnya pertanyaan dari awal tadi Mas Krisna. Ya. Kenapa sih Nur Yati yang sudah usianya begitu diposisikan sebagai ketua partai kan gitu mestinya. Ya. Salah satunya itu Pak. Karena kami orang lama. Kami orang yang betul-betul paham tentang proses PDI ke PDI Perjuangan ini. Sehingga pasti modal kami adalah modal ideologi. Bukan yang lain Pak. Itulah kira-kira pertimbangan Jakarta kenapa saya ditempatkan di sini kira-kira itulah. Ya. Pasti implikasinya banyak. Salah satunya adalah jika itu sebagai perintah, hai Nur Yati kamu daerah, amankan itu Pancasila kira gitu lah. Artinya apa? Jika ada yang merongrong, ya kami yang di depan. Itu. Ya, tapi Pak Nur, memang benarkah tantangan atau kalau saya menyebut ancaman sementara ini masih dalam tahap narasi-narasi, itu real nggak sih sebetulnya, atau hanya gede di medsos saja? Kelihatannya kita punya Mas sejarah sih. Pada waktu pemilihan kepala daerah salah satu nggak saya sebutkan ya. Ya kan? Ya. Artinya sudah semua bisa membaca, bisa melihat, bisa merasakan. Ya kan? Itu aja lah. Kira-kira. Dan belum lama ya. Ya, itu memang nggak apa-apa kita ngomongin karena itu memang faktanya begitu ya. Ya. Kita semua bisa merasakan. Artinya gini loh Mas Krisna. Kan sebenarnya ada kelompok orang yang mencoba untuk merubah-rubah ideologi. Ya posisi kami yang mempertahankan itu aja lah. Sehingga kalau ditanya siapa yang mempertahankan, salah satu yang lihat di sini Pak. Iya. Harus tegas kalau itu ya. Harus dong. Oke, terus kemudian terkait dengan kontestasi ini Pak untuk Pileg 2024 nanti. Ini proses administrasi masih berlangsung ya. DIY menempatkan di tingkat pusat itu ada dua kursi ya.
2 kursi. 2 kursi. Yang sekarang? Ya, yang sekarang. Siap. Ya, nanti 2024 bagaimana ini? Oh, Naga-naganya kayaknya ada mau dinaikkan Oh nih pasti targetnya. dong. Oh. Pasti. Kira-kira ya kami sebagai orang yang senior di daerah gitu kan, ditempatkan untuk menjadi orang pertama gitu kan. Ya. Ya pasti kita mencoba untuk kursi kita tingkatkan. Pasti kali itu, Pak. Iya, iya. Dengan risiko apapun, dengan cara apapun, kalau itu jalan terjal ya kita coba. Tidak mungkin kita akan mundur sebelum bertanding kita kan. Ya obsesi kita kan bisa minimalnya 3 kita. 2024 ini. Iya dong di pusat, ya kan? Ya. Di tingkat 1 dari 17 kita 24 kursi. Wih, 24. Iyalah. Oke. Iyalah. Setiap double kita tambah 1, 7 double sini. Wih, Ya kan? iya, 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 iya. Ini anu Pak, Mas Ya, Krisna. ya. Ini bukan ngoyo-woro, Hmm. tapi kami anu loh Mas. Sementara ini undang-undang menyatakan kami boleh menjadi ketua dewan 4 kabupaten Empat kota. kabupaten, Iya, maksudnya ya. nggak bisa memberi kontribusi itu kira-kira. Ya kita gitulah. Oke, jadi target ini target yang maksudnya kalkulasinya real ya, maksudnya di atas kertas. Wah, ini udah pasti dapat lah ini. Yang di pusat ya, nambah kursi. Oh iyalah. Kuat-kuat kita Pak. Sekretaris saya maju, Iya. Bu Esti maju, ya kan. Terus Pak Ida maju, Mas Purbo maju dari Keraton, ya kan. Iya. Ada Mbak Yayu Basuki, Wah, PTNS itu kan. Iya. Yang lainnya kami kurangan lah, ada lah. Artinya yang kita siapkan itu adalah orang-orang terkuat, baik ideologi maupun bagaimana petarungnya Mas itu loh. Oke. Itu yang pertama yang jadi syarat mutlak ya. Oh, ideologi Lah, iya. pasti, ideologi pasti. Ya. Ideologi, Iya. Sehingga bagi teman-teman yang sudah lolos ideologi pasti punya kesempatan lebih daripada yang belum, mohon maaf. Artinya ini sosok yang bukan kaleng-kaleng ya. Ah, betul. Iyalah. Iya, Loh, secara- kan buktikan. Iya. Pada waktu kita belum bukan capres, kan banyak cerita, tegas mereka dari kader sendiri. Clear kita. Iya. Sudah teruji, sudah teruji kita. Jadi mau apapun yang terjadi ya kader sendiri. Kalau enggak yang- kader sendiri berarti non sewu tanda petik gagal dong kita. Oke. Kira-kira itulah kira-kira lah. Sebagai organisasi kader atau partai Kader, iya. kader gitu gagal ya. Tapi pertimbangan kita ada ideologi Mas. Jika memang kader kita yang kita siapkan secara ideologi juga bermono, ya kita tidak soal mengambil yang lain untuk Artinya terbuka juga terbuka dong. Kita juga terbuka dalam caleg ini Pak. Terbuka kita. Bu Yayu juga ikut kita, Bu Yayu pasti kan. Iya. Dulu Pak Surono itu juga ikut kita, tapi digeser ke dapil mana saya nggak tahu saya. Ya Jawa Jawa Timur. Timur. Ya, Nah, itulah kalau kira-kira lah. Oke, jadi DPR RI target nambah 1. Kemudian Minimalnya Mas ya. Jadi bisa lebih dong. Iya dong. luar biasa. Tapi kan jumlah pemilihnya DIY kan berapa Pak? Kami belum bicara tentang strategi ini Pak, tapi nggak usah buka ini Pak. Iya. Kenapa sih? Kalau di luar podcast mungkin nggak bisa buka, tapi kalau di sini nggak usah buka. Ya, strategi ini urusan dapur ini ya. Siap. Paling tidak kita sedang melawan bagaimana sistem pemilu yang diantara kita sering saring mencuri suara di antara kita. Kita batas itulah. Iya. Kita batas. Itu aja lah sampai itu saja strateginya lah. Nah, ini juga masih terkait dengan langkah untuk memenangkan pileg ini dan tentu saja pilpres. Kemarin Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan tidak ada perubahan di sistem pemilu kita, Pak. Jadi masih tetap proporsional tertutup. PDI satu-satunya partai ya yang kemudian menghendaki tertutup ya. Nah, keputusan MK berlaku mutlak begitu. Bagi PDIP ini akan disikapi bagaimana, Pak? Kami dengan sistem terbuka ini sudah menang 2 kali Mas. Artinya kami nggak perlu cerita lagi lah. Ya, jika kemarin tertutup itu hanya logika kita pada waktu itu. Peserta pemilu itu adalah partai politik. Jangan sampai partai politik tidak bisa punya ruang untuk menempatkan kader-kader yang terbaik. Situasi semacam itu kan ada yang betul-betul mantap, ada yang setengah mantap, ada yang 30% mantap gitu kan. Ya. Ada yang tidak mantap gitu kan. Nah, itulah. Itu saja sebetulnya itu kan. Tapi bahwa kemudian diputuskan begini ya. Saya tidak jawab, tapi kita 2 kali ini terbuka dan kita menang, Pak. Oke, tidak ada masalah kayaknya. Oke, Pak Nuryadi, apa namanya dalam kontestasi pilpres ini tadi PDI sudah punya calon. Kita nyebutnya calon ya. Kalau PDI sudah calon itu kan, bukan bakal calon lagi kan, sudah ditetapkan oleh partai. Kemudian di pihak lain ada juga beberapa nama yang meskipun belum fix ya, kalau koalisinya masih tarik-menarik begitu. Kira-kira
menurut Pak Nur nanti akan muncul berapa pasangan calon sih ini? Peta sekarang ya, Yang kita lihat muncul kan peta sekarang sekarang. yang terang muncul 3. Iya. Ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo gitu kan. Oke. Sebaiknya kami nggak usah memprediksi Mas. Tapi kami adalah bagaimana cara memenangkan Ganjar saja lah gitu aja. Oh, gitu ya. Ya, karena kenapa begitu? Kami tidak perlu koalisi Pak. Kami sudah bisa ngusung sendiri gitu ya. Sehingga kami terlalu banyak berpikiran untuk enggak lah. Yang penting saya bagaimana Ganjar menang. Menangnya ada bagaimana konsolidasi ke bawah gitu. Itu aja udah kita. Ya, enggak usah mikir yang lain mau bagaimana. Monggo silakan. Kan yang kita memang terbuka untuk siapa teman siapa lawan kan? Boleh dong. Oke. Nah, ini soal pemilih pemula. Karena dari data itu menunjukkan mungkin hampir 50% pemilih pemula untuk di DIY ini didominasi oleh pemilih pemula, kalangan milenial. Apa yang dikerjakan PDI untuk menggrab segmen itu? Karena ini mereka pertama kali memilih, kelompoknya apa ya, banyak kan ya masih labil gitu kan, secara ideologis mungkin juga agak kurang sentuhan dan seterusnya. Bagaimana Pak Nur itu? Jadi gini Mas. Kontennya pemula kalau ini dengan konten politik ya Mas ya. Ya. Jadi pola itu pasti diinginkan oleh semua partai politik. Betul. Ya. Yang jelas kami sudah tertata sampai di tingkatan Ranting. anak ranting gitu. Anak ranting, ya. Artinya apa? Untuk bersentuhan dengan pemula pasti kami banyak ruang. Mohon maaf daripada partai yang belum sampai ke bawah. Tinggal kita menyampaikan pada teman kita bahwa angka sekitar 40-50% itu penting untuk pemenangan. Ya, sehingga bagaimana kita bisa menarik teman-teman pemula ini untuk bisa kepada kita dengan cara-cara yang sudah kita siapkan. Tidak hanya itu aja, bagaimana kita memahamkan pada generasi muda kita itu apa arti merdeka, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu penting gitu. Maka kemarin di DPRD DIY kita satu yang pertama kali yang mempunyai apa namanya perda tentang sinau Pancasila Mas. Penting bagi kita. Ya, karena bagaimanapun anak cucu saya ini kan tidak seperti pemahaman seperti kita dulu Pak. Penting untuk pahaman itulah. Tanpa itu susah nanti. Bisa jadi warga Indonesia yang sudah selesai sekolah tidak hafal sisa Pancasila. Kan susah. Apalagi justru malah yang lainnya itu janganlah. Maka ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk itu. Itu kira-kira. Oke. Nah, untuk penggarapan mereka ini loh Pak Nur yang kira-kira kelompok muda tadi rada labil gitulah. Maksudnya dia akan ikut tren ya, karena biasa menggunakan media sosial dan seterusnya. Apakah sudah sampai ke sana? Sudah Mas, jadi gini Mas. Jadi mohon maaf. Ya. Kalau bicara tentang PD menang itu berarti kita punya kader lebih banyak. Kader itu pasti kita kita posisikan menurut usia gitu kan ya. Kami tidak bisa caranya apa, tidak bisa Pak. Oh, iya, okay. Tapi kami sudah punya itu. Siapa yang mengharap teman-teman tua, muda, pemilih hukum itu sudah ada semua. Artinya kita siapkan karena kami sumber daya manusia cukup untuk itu. Banyak ya. Itulah kira-kira itulah. Nah, termasuk juga di komposisi daftar ini Pak caleg ada juga pembagian berapa persennya kalangan caleg-caleg yang muda, kalau perempuan kan udah pasti diatur ya itu ya. Ya kami juga ada, tapi kami juga pada waktu bicara tentang muda itu ideologi dulu, mapan dulu Mas. Jadi kami yang utamakan itu. Bagaimana ideologi ini? Karena bagi kami, jika ideologinya tidak mantap itu susah nanti kita untuk itu. Jika ideologi sudah oke, nanti kita tinggal membuat bagaimana supaya teman-teman muda lebih bisa memahami dengan cepat itu nanti. Bukan berarti tidak ada, tidak ada banyak yang belum pernah tersentuh politik tapi juga berkeinginan pada kita ada lah. Kalau kecenderungan menurut Pak Nur Yadin ya kan sering berusukan keliling kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok itu yang Gunung Kidul sana sampai mana itu Song Banyu, Petir, wah itu daerah-daerah yang jarang kedengaran nama. Nah, kalau kecenderungan anak muda sekarang gimana menurut Pak Nur hasil tangkapan dari lapangan ya? Jika itu penjenengan menunjuk tempat, ya. Tempat itu betul tempat yang sangat blank dengan WA Pak.
medsos, medsos itu agak sulit sana Pak, ya kan. Jadi kalau itu untuk ukuran pasti tidak bisa. Tapi yang jelas bahwa kita bicara pada kota dan pinggir-pinggir kota itu sudah bisa menjadi penting. Sehingga kami menyiapkan pasukan tenang itu. Wah, ini strateginya itu Pasti. ya. Ya. Tapi kan nggak bisa sampai set Indonesia Pak. Iya, Tapi yang jelas untuk itu kami sudah siapkan. Rahasia dapur ini. Pak Nuryadi nih, saya kira ini sudah cukup merangkum semua apa yang sudah dikerjakan dan sedang dan akan dikerjakan oleh PDI Perjuangan DIY. Monggo Pak Nuryadi memberikan closing statement pertama ya tentang PDI Perjuangan dan persiapan menuju ke pemilu 2024. Yang kedua terkait dengan momentum bulan Bung Karno. Ya, terima kasih. Jadi teman pemirsa bahwa jika bicara pesta demokrasi adalah pesta rakyat. Sehingga bagaimana rakyat bisa datang di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 itu dengan rasa gembira. Tanpa harus tertekan. Penekannya itu biasanya ada dua. Dengan dari pejabat atau pernah dengan di rupiah. Ya, ini tidak boleh. Ya. Sehingga pesan saya adalah tentang itu. Sampaikan pada masyarakat. Dilihat daftar pemilihnya yang belum. Bagi aparat mohon untuk bisa netral. Jangan sampai nanti ada yang berbuat. Karena pemilu bisa tidak berhasil ini jika aparat sendiri yang mencoba untuk tidak menunjukkan kenetralannya. Yang tidak harusnya memilih, jangan memilih, jangan menggiring apapun. Itu kira-kira. Sehingga saya inginkan bagaimana nanti pesta demokrasi Indonesia ini yang setiap 5 tahun itu bisa berjalan dengan semestinya. Tanpa tekanan apapun. Jika itu sudah terjadi sesuatu yang sudah disahkan, semua harus menghormati keputusan itu. Kan pernah ada tuh Mas yang harus bertele-tele gitu. Kita dewasa. Bahwa momentum pesta demokrasi itu kita adakan 5 tahunan. Kita hormati saja. Sehingga KPU sudah terbentuk, semua terbentuk. Mudah-mudahan semua perangkat-perangkat nanti penjagaan itu betul-betul bisa secara netral. Dan apa yang harus dilakukan harus kita sampaikan dari sekarang. Ya, khususnya kepada teman-teman pemilih. Yang momentum Juni bulan Bung Oh, jadi itu sebagai peringatan kita teman-teman sekalian bahwa jika bicara Bung Karno adalah proklamator kita yang pada waktu itu pasti sudah dengan diskusi panjang bagaimana menentukan Pancasila 1 Juni dan bagaimana kita merdeka, sehingga momentum itu kita gunakan untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita ada karena kita dulu pernah diproklamasikan pada waktu merdeka. Sebelum merdeka kita pasti sulit untuk bicara tentang mengumandangkan lagu Indonesia Raya pun sulit kita. Setelah 17 Agustus 45 jam 10 pagi di Pegangan Timur, Pak Karno atas nama bangsa Indonesia mengucapkan proklamasi. Itulah kita merdeka. Jangan lupa kita tinggal mengisi sehingga Bung Karno adalah sebagai salah satu pejuang Indonesia untuk memerdekakan itu. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Nuryadi. Kita sudah ngomong dari ujung ke ujung ya, tentang PDI Perjuangan menghadapi pemilu 2024 dan tentu saja bulan ini, bulan Juni yang harus kita ingat sebagai masa-masa yang sangat penting buat kelangsungan bangsa kita. Terima kasih untuk waktunya Pak Nuryadi. Mas Krisna. Baik, Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perbincangan saya dengan Pak Nuryadi, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY dan juga sekaligus sebagai Ketua DPRD DIY. Sampai jumpa di podcast Tribun Jogja, Mata Lokal Memilih selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.